Shalom, selamat pagi Bapak Ibu serta saudara yang dikasih oleh Tuhan. Kiranya berkat, damai sejahtera dan sukacita dari Tuhan Yesus Kristus senantiasa melimpah dalam kehidupan kita. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan dan renungan, marilah kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang Maha Baik, kami sungguh bersyukur atas kebaikan dan kemurahan-Mu, karena Engkau Tuhan yang selalu melindungi dan memberikan pertolongan dalam kehidupan kami. Jika saat ini kami akan mendengarkan firman-Mu, kami memohon Tuhan mengurapi kami dengan Roh Kudus-Mu agar kami dapat mengerti dan memahami apa yang Tuhan sampaikan kepada kami. Dan biarlah firman-Mu selalu membimbing kami di dalam kami menjalani kehidupan ini. Mampukan kami untuk mentaati firman-Mu, ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sambut berkat firman-Mu. Amin. Bapak Ibu serta saudara yang terkasih, bacaan firman Tuhan saat ini diambil dari TB2 Injil Matius pasal 14 ayat 24 dan 25. Demikianlah sabda Tuhan. Perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Kira-kira jam 3 malam datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Tema renungan saat ini adalah saat sunyi yang penuh suara ilahi. Bapak Ibu serta saudara yang terkasih, suatu malam saya terbangun sekitar pukul 3 pagi. Tidak ada suara apapun, hanya kesunyian dan detak jam dinding. Dalam hati muncul pertanyaan, mengapa aku terbangun di jam ini? Saya sempat tergoda untuk membuka ponsel, tetapi entah mengapa hati kecil berbisik, berdoalah. Saat itulah saya sadar, mungkin Tuhan sedang ingin berbicara. Bapak Ibu serta saudara yang terkasih, belakangan ini banyak beredar pembahasan tentang jam 3 sampai jam 5 pagi sebagai waktu yang istimewa. Sebagian orang melihatnya dari sisi ilmiah, tetapi banyak juga yang menafsirkan secara rohani. Dalam Alkitab, kita menemukan beberapa peristiwa penting yang terjadi pada waktu-waktu sunyi seperti ini. Yakub misalnya, bergulat dengan malaikat sampai fajar menyingsing. Kejadian 32 ayat 24. Dalam keheningan malam itu, ia mengalami perjumpaan yang mengubah identitasnya dari penipu menjadi pemenang, dari Yakub menjadi Israel. Samuel juga mengalami perjumpaan rohani saat tidur. Tuhan memanggilnya dengan lembut di malam hari, dan Samuel menjawab, "Berbicaralah ya Tuhan, sebab hamba-Mu ini mendengar." 1 Samuel 3 ayat 9. Begitu pula dengan Yusuf. Dalam tidurnya malaikat Tuhan datang dan meneguhkan hatinya untuk tidak meninggalkan Maria. Matius 1 ayat 20. Bahkan Yesus sendiri bangun pagi-pagi benar, waktu hari masih gelap, untuk berdoa. Markus 1 ayat 35. Dan salah satu kisah yang paling menakjubkan adalah ketika Yesus berjalan di atas air. Waktu itu kira-kira jam 3 dini hari, saat badai mengguncang dan para murid panik di tengah danau. Di waktu yang paling gelap dan mencekam, Yesus datang mendekat, bukan dengan perahu penyelamat, tetapi berjalan di atas ombak yang menakutkan. Ia menunjukkan bahwa di tengah badai sekalipun, ia tetap Tuhan atas segala sesuatu. Bapak Ibu serta saudara yang terkasih, mungkin kita juga sedang berada di jam 3 rohani, masa paling sunyi, gelap, dan menakutkan dalam hidup kita. Namun justru di saat seperti itulah Yesus datang. Kadang ia membangunkan kita di waktu-waktu yang tak terduga untuk mengingatkan bahwa ia dekat dan ingin berbicara. Jadi, bila suatu hari kita terbangun antara pukul 3 sampai 5 pagi, jangan buru-buru mencari alasan
medis atau sekedar men-scroll media sosial, cobalah hening sejenak. Mungkin Tuhan sedang mengetuk hati kita, mengundang untuk berbicara dalam kesunyian pagi. Mari kita gunakan waktu itu untuk berdoa, bersyukur, atau sekedar diam di hadapannya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang Maha Baik, terima kasih karena Engkau Tuhan yang tidak pernah tidur. Di tengah kesunyian malam, Engkau masih berbicara dan meneguhkan kami. Ajarkan kami untuk peka mendengar suara-Mu, terutama di saat-saat kami dibangunkan oleh-Mu. Kiranya setiap pagi menjadi waktu perjumpaan baru dengan-Mu. Terima kasih Tuhan. Saat ini kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang mengalami permasalahan dan kesulitan hidup. Kiranya mereka tidak menyerah dalam menghadapi kesulitan, melainkan bangkit berjuang. Kiranya Tuhan memberi kemampuan sehingga setiap kesulitan yang dialaminya dapat teratasi karena pertolongan Tuhan. Bagi mereka yang terbaring sakit, kami memohon kiranya Tuhan memberkati setiap upaya yang mereka lakukan. Kiranya Tuhan berkenan hadir untuk menjamah dan memberikan kesembuhan. Saat ini kami ingin menyerahkan untuk para pemimpin bangsa kami. Berikanlah hikmat-Mu ya Tuhan, agar di dalam menjalankan tugasnya taat dan seturut dengan pimpinan Tuhan saja. Kami ingin menyerahkan setiap rencana dan aktivitas kami hari ini ke dalam tangan-Mu. Berkati apapun yang kami kerjakan, sehingga dapat mendatangkan berkat dan sukacita, tidak hanya bagi diri kami, namun juga bagi sesama kami. Kiranya apapun yang kami kerjakan, boleh berkenan di hati Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan seluruh doa dan permohonan kami kepada Allah yang hidup, yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu serta saudara yang terkasih, kiranya firman Tuhan dan renungan hari ini dapat menjadi berkat bagi kita semua. Haleluya.